Mitra Buana dan pendengar Talkshow Aspirasi Sukawati siang hari ini bersama dengan Perkumpulan Seni Tari Sedap Malam dengan mengambil tema mengenal lebih dekat Perkumpulan Seni Tari Sedap Malam. Dan tentunya Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming buanaasrisragen.co.id. Dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini dari Perkumpulan Seni Tari Sedap Malam Sragen ya. Di sini ada Pak Srianto selaku Ketua Perkumpulan Sedap Malam, dan juga ada Mbak Dita Loren, ada Mbak Dwi Utomo. Baik, 3 narasumber kita telah hadir siang hari ini Mitra Buana, dan kita sapa terlebih dahulu ya satu persatu narasumber kita. Ada Pak Srianto selaku Ketua Perkumpulan Seni Tari Sedap Malam. Selamat siang Pak Srianto. Selamat siang. Iya. Kabar baik ya Pak hari ini? Ya, baik Mbak. Kemudian narasumber yang kedua ada Mbak Dita Loren. Selamat siang Mbak Dita Loren. Ya, selamat siang. Kabar baik juga ya hari Baik, ini. alhamdulillah luar biasa. Ada juga nih yang ketiga Mbak Dwi Utomo. Selamat siang Mbak Dwi Utomo. Iya, selamat siang. Kabar baik juga ya hari ini ya. Sehat selalu dong tentunya. Alhamdulillah. Iya. Narasumber kita sehat semuanya. Ya Mitra Buana dan pendengar ya. Tentunya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan Perkumpulan Seni Tari Sedap Malam ya. Dimana memang kebudayaan salah satu yang harus kita jaga dan dilestarikan, dan salah satunya ada paguyuban ataupun Perkumpulan Seni Tari Sedap Malam ini ya. Baik, langsung aja kita ke pertanyaan ya siang hari ini. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sejarah berdirinya Perkumpulan Seni Tari Sedap Malam. Mungkin dari Pak Srianto selaku ketua bisa menjelaskannya. Nggih. Terima kasih Mbak. Mbak siapa? Mbak Dewi. Oh, Mbak Dewi. Gini, sebelumnya saya luruskan, di Sedap Malam itu sanggar seni sebetulnya. Konsep kami iya. sanggar seni. Jadi tidak fokus ke seni tari, tidak. Sebelumnya saya jelaskan bagaimana berdirinya Sedap Malam. Sedap Malam kami rintis bersama teman-teman mulai tahun 2006. 2006 ya Bapak Kalau ya. nggak salah sudah 16 tahun sampai sekarang. Komunitas kami atau sanggar seni kami masih eksis. Itu dulu itu saya mengenal teman-teman itu sebenarnya tidak semua. Waktu itu cuma beberapa teman. Delalah saya itu profesi ini di Sragen kan ada cucuk lampah. Oh, Seni iya. tari ini cucuk lampah. Iya. Waktu itu terus ketemu beberapa teman, mereka itu teman-teman itu delalah jobnya juga menari. Nari, tapi ya mung tari ini itu saja, tidak pernah ganti. Gitu Nah, terus ya. saya mempunyai gagasan, piye misalkan teman-teman kita kumpul kita membuat kelompok yang beda mungkin. Terus nanti aran kami Yogen Payu ini ngoten niku, dan teman-teman akhirnya teman-teman 5 waktu itu kalau nggak salah. Oh, ada 5 5 teman. Saya suruh gerak, ayo cari teman-teman sing sak negara karo kowe kuwi ya. Akhirnya terjadilah itu. Dan waktu itu banyak yang ikut, hampir 50-an. 50-an orang ini ya. 50-an waktu itu loh. Nah itu dengan proses berkesenian, dulu saya sistem proses kesenian, akhirnya ya berkurang cuma tinggal berapa puluh aja.
tidak sampai segitu karena proses kesenian tidak mudah dan mereka teman-teman itu ya dan sewu SDM-nya ya beda. Nah, itu sedikit sejarah bagaimana berdirinya Sedap Malam, Mbak. Nah, tentunya ini ya Pak Suryanto, dalam sebuah komunitas ataupun paguyuban tentunya pasti ada visi dan misi. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya visi dan misi dari perkumpulan seni tari Sedap Malam itu sendiri. Visi misi kami gini, Sragen itu sudah kaluko babakan kebudayaan, terutama cokean. Cokean ya. Cokek, gending-gending Sragenan, termasuk Radio Buana Asri ini jembatan saya untuk menjadi seorang penari waktu kala itu. Ketika saya tahunnya lupa, kelas 4 SD pernah ikut lomba dulu radio RSPD. Iya, betul sekali. Ya itu ada setiap jam 12 siang sampai jam 2 kalau nggak salah. Itu ada siaran cokean khusus gending-gending Sragenan. Terus jelang-jelang ada sponsor itu. Terus ada lomba joget cokek kalau nggak salah. Itu kebetulan saya ketika kelas 4 SD dapat 10 besar. Nah itu. Nah, terus akhirnya berkat dorongan orang tua saya diarahkan ke seni tari dan misi saya ben teman-teman Sedap Malam kuwi tahu tentang kebudayaan Sragen. Karena apa? Selama ini mungkin teman-teman kesenian yang lain kadang ketika ada event, ketika ada sajian dari pemerintahan khususnya itu kadang meninggalkan Sragen. Nah, kalau konsep kami di Sedap Malam ya tetap Sragenan kita utamakan, bahkan sampai perlombaan saya sendiri kan sering garap lomba untuk lomba tari dari tingkat SD, SMP sampai SMA, SMK. Saya sering sekali hampir tiap tahun itu penonjolan kami tetap ke Sragenan. Seni tari yang Sragenan itu. Berpola Sragenan. Apa itu temanya tetap rasa Sragen kita masukkan. Berarti ini bakat dari Pak Sri ini sudah dari kecil itu memang di seni tarinya itu ya Pak? Ya itu mungkin kebetulan ya yang dhisik ya mung nonton wong joget ning ngene wong digawe kuwi aja terus tertarik lah. Atau mungkin memang dari keluarga memang darahnya darah seni gitu? Tidak, itu enggak pengaruh. Keluargane Dwi itu adalah pegawai semua, anake ya ora. Dita iki bapake ya bapake Dita iki kernet muane. Iya. Memang kalau seni itu ini ya, bakat seni atau talenta seni itu kalau memang dari jiwa itu kita bisa lebih menjiwai ataupun bisa lebih mendapatkannya itu dari sisi hati ya. Lalu ini Bapak mungkin bisa dijelaskan juga kegiatan apa saja yang dilakukan dari perkumpulan seni tari Sedap Malam. Mungkin bisa ini dari Mbak Dita Loren atau Mbak Dwi Utomo yang menjawabnya. Coba Dwi. Ya Mbak Dwi silakan. Iya, terima kasih waktunya. Untuk kegiatan di Sedap Malam, kebanyakan atau ya memang itu anggota itu kan seorang gimana ya cara menyampaikannya ya. Mau ngomong lanang tapi kok kaya wedok, ngomong wedok tapi kok lanang. Bisa dikatakan ya di keseringan didengar orang tuh ya Yuspi ya banji gitu. Tapi ternyata di dalam Sedap Malam itu setelah dibentuk, diadakan dengan komunitas, biarpun keadaan kita kayak gini, kita sekarang tertata rapi.
dalam arti ada attitude-nya lah. Iya. Terus kemudian di Sedap Malam itu nggak hanya cuma untuk tari, Mhm. berkembang, ada juga yang rias pengantin, Oh, gitu. ada juga yang salon, Mhm. ada juga yang penyanyi. Nah, ini Mbak Teater juga, teater tradisi gitu. Toprak itu loh. Mbak Dwi Utomo ini yang mana ini? Semuanya ya? Saya Iya. ya ya untuk saya ya untuk rias juga, untuk nari juga, teater juga, nyanyi juga. Tapi Berarti ini bakatnya sudah luar biasa ini. iya bakat dari dalam sih ya. Iya. Ya pokoknya tuh saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua ya. Saya juga nggak kepikiran kok. Untung dulu kok dibentuk kayak gini. Coba kalau nggak dibentuk saya terus kayak apa ya nasib saya? Oh, gitu. Karena cerita sedikit ya. Iya, boleh. Kalau saya tuh untuk sekolah ya memang dulu sekolah. Setelah SMP kan ke SMA. Tapi setelah SMA baru dapat kelas 1 satu semester saya keluar. Karena kan untuk pemikiran saya di pelajaran mungkin nggak nyampe, tapi nggak tahu kenapa kalau denger musik atau tempat yang digawe nek sing hubungannya kesenian, saya nggak tahu. Oh, gitu. Terus jadi akhirnya ya memutuskan saya untuk keluar. Terus saya terjun ke kesenian, terus delalah ada paguyuban Sedap Malam. Iya. Saya di situ dibimbing, dilatih, terus akhirnya ya berkembang sampai sekarang, alhamdulillah membuahkan hasil. Alhamdulillah, jiwa pokoknya- seni sekali nih. Iya, pokoknya terima kasih banget lah. Dari riasnya sendiri juga sudah berkembang juga ya. Iya, dulu memang belum langsung rias. Dulu kan kita kan tari juga dulu ya, tari. Habis tari kan ada nyanyi. Terus untuk rias tuh lama kelamaan berkembang ke rias. Tapi semua itu otodidak. Jadi nggak ada kok proses pembelajaran, nggak, cuma ada pemasukan dari temen, pemasukan gini-gini ditampung terus maju bareng-bareng. Iya. Gitu. Wah, bagus sekali dan luar biasa sekali nih. Iya. Kalau Mbak Dita Loren sendiri gimana ini? Ya, sama. Kalau saya kan dulu dari nol. Terus saya juga melihat teman-teman. Jadi saya sama Mbak Dwi dulu. Terus saya gabung. Kok gini ya gitu. Saya juga dulu tuh nggak bisa nari sebetulnya, Mbak. Nggak bisa nari, nggak bisa main teater, nggak bisa. Tuh saya dari nol. Tapi sekarang sudah. Terus saya belajar. Ya harus siap mental. Kalau di Sedap Malam itu mental, fisik tuh harus kuat gitu. Karena kita belajar di kesenian itu nggak mudah. Sebetulnya tuh kita belajar di kesenian itu sulit banget. Apalagi di Sedap Malam, wah itu ketuanya tuh galak, Mbak. Oh iya toh. Jadi kita Wah, gerakan Pak ya. Sri. Ya, maksudnya saya cerita ini jujur ya, maksudnya dulu itu saya nggak bisa itu. Kita gerakan tuh salah atau gimana itu bisa. Jadi kita digembleng, dibimbing di situ ya. Pada akhirnya saya sampai seperti ini bisa. Membuahkan hasil juga ya Mbak Dita Iya, ya. jadi makanya itu nggak mudah di Sedap Malam. Wah. Terus juga di Sedap Malam kan banyak yang kenal tuh di media sosial, di masyarakat gitu. Jadi kita walaupun komunitas waria atau paguyuban waria tapi ada positifnya. Iya, betul. Jadi di mata orang lain tuh nggak dipandang sebelah mata, Mbak. Jadi kita tuh waria betul-betul seni gitu. Jadi nggak ada istilah. Kan biasanya tuh kalau di luar waria gini mesti pikirannya jelek. Tapi kalau di Sragen, oh itu Sedap Malam gini dikenal. Di pemerintahan juga kita dianggap gitu. Makanya yang saya seneng, saya pokoknya is the best aja lah. Iya. Yang pasti ini ya, dari perkumpulan seni tari Sedap Malam ini bisa memberikan hal-hal yang positif begitu ya Pak Sri, juga Mbak Dita, Mbak Dwi gitu ya. Yang pastinya bisa menyalurkan bakat dari jiwa seninya itu sendiri. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, obrolan kita siang hari ini semakin asik ya, semakin seru bersama dengan perkumpulan seni tari Sedap Malam dengan mengambil tema mengenal lebih dekat perkumpulan seni tari Sedap Malam.
Tentunya nanti Dewi akan kembali lagi untuk Anda masih di talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming buanaasrisragen.co.id. Dan satu koleksi untuk Anda, karya dari Sedap Malam. Baik mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi dalam acara live talk show Aspirasi Sukawati. Masih bersama saya Dewi Rati yang memandu acara ini, dan pada kesempatan siang hari ini ya, bersama narasumber kita dari Perkumpulan Sanggar Seni Sedap Malam dengan tema mengenal lebih dekat Perkumpulan Sanggar Seni Sedap Malam. Jadi memang di Sedap Malam ini tidak fokus hanya seni tarinya saja, namun juga dari semua sisi ya, kesenian ini ditampilkan oleh Perkumpulan Sanggar Seni Sedap Malam. Dan masih bersama dengan narasumber kita ada Pak Srianto selaku Ketua Perkumpulan Sanggar Seni Sedap Malam, juga ada Mbak Dita Loren dan Mbak Dwi Utomo ya, yang sudah hadir di studio kita siang hari ini. Baik, kalau tadi bincang-bincang kita seputar sejarah berdirinya Perkumpulan Sanggar Seni Sedap Malam, kemudian visi dan misi dari Sanggar Seni Sedap Malam, juga kegiatan yang sudah dilakukan oleh Perkumpulan Sanggar Seni Sedap Malam. Nah ini untuk selanjutnya, mungkin dari Pak Srianto, Mbak Dita Loren atau Mbak Dwi Utomo ya nanti ya bisa menjawabnya. Nah mungkin ini ya, sampai saat ini sudah ada berapa jumlah anggota dari Perkumpulan Sanggar Seni Sedap Malam itu? Dari Pak Srianto? Nggih. Untuk anggota kita punya 2 kita punya anggota ibu-ibu perias juga. Oh, gitu ya. Yang jumlahnya 64. Itu masuk kelompok Sedap Malam, ibu-ibu perias Sedap Malam. Itu terus untuk kelompok kesenian, saya anggap kelompok kesenian contohnya seperti ini Dita sama Dwi ini ada 25. Nah itu, nah terus kami juga mempunyai siswa yang di Sedap Malam kita buat sanggar khusus umum. Itu sanggar tari, malah fokusnya ke sanggar tari itu yaitu sanggar tari tancep. Itu sejumlah 72 loh nggak salah. Wah banyak juga nih Pak Sri ya. Itu mahasiswa kami, murid-murid sanggar tari tancep itu memang binaan Sedap Malam. Mulai dari semua usia ini? Iya, dari TK, PAUD, SD, SMP sampai SMK. Nah itu kebetulan kami sudah punya sanggar, basecamp kami di Sukorjo, Karangmalang, Kroyo. Itu berdirinya tahun 2018 kemarin. Itu kita buat sanggar khusus untuk berproses kesenian. Berarti ini sanggarnya ini khusus untuk seni tarinya atau semua? Semua. Di Delalah ya punya ada gamelan juga kami punya, terus dekorasi, lighting. Wah, itu sudah komplit berarti ini. Insya Allah sudah memenuhi, sudah punya kabeh pokoknya. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini ya, untuk menjadi anggota di kesenian Sedap Malam itu sendiri mungkin ada persyaratannya Pak Sri. Nah ini kadang sing angel sing tak jawab Pak itu. Angel. Ya, itu yang jelas sudah tidak rahasia umum lagi nggih. Ini Sedap Malam itu jelas latar belakangnya ya apa yang dikatakan Dita tadi. Apa mau jenenge? Kita harus siap mental dan siap mental. Maksudnya iki kelompok awake dhewe khusus waria lah ngono ae. Nah, itu
itu silahkan untuk teman-teman waria yang merasa waria di kabupaten, silahkan gabung saja. Itu syaratnya mudah, gelem latihan ngoten mawon. Nah, kebetulan teman-teman yang baru ini itu malah mahasiswa semua, itu dari isi Surakarta sana. Itu Tapi kita, kalau untuk yang sanggar seni tarinya itu, oh, seni tari tancep itu, iya, wah itu sangat umum sekali. Oh. Itu malah silahkan syaratnya agar latihan teko gitu aja. Iya. Berarti ini sanggar seni tari tancep ini anak dari Sedap Malam Anak Sedap Malam itu. Jadi cengkoknya Sedap Malam itu ben biar ada sing terus ki. Iya. Suatu bentuk kesenian itu kan kita punya cengkok atau ciri khas. Iya. Jadi genojo hilang biar di nganti sok kapan enek sing nguri-nguri. Iya. Ya, mungkin Sedap Malam ya generasi ini muga-muga ya mung iki tok. Sapa gelem anake dadi banci kan ya ora mungkin ta. Itu jelas ta itu. Nggih, ya semoga teman-teman iki diparingi sehat. Amin. Urung Iya, umure teko 100 tahun kan Sedap Malam ijek ae. Nah, Gitu. mungkin ini ada harapan-harapan tersendiri Bapak untuk perkumpulan seni sanggar seni Sedap Malam ini. Harapan kami ya sederhana, konsep kami sederhana. Apa itu? Wis kompak ngono wae. Kompak tenanan lak ya payu. Kita berkesenian orang ngoyo. Wis pokoke tidak kudu lobi sana sini. Ibu konsep kami wis angger awake gedhe gelem usaha. Mesti dikanggokke. Baik kalangan pemerintah, kalangan umum masyarakat sing butuhkan kami. Wis gitu, kita gak pernah ngoyo lobi sana aku bukan watak kami. Sedap Malam. Kita wis tahu diri kelompok kita ngene iki. Gitu aja. Mungkin dari Mbak Dita Loren ada harapan tersendiri yang ingin disampaikan? Harapannya ya kita selalu berkreasi, selalu memberikan hal-hal yang berbeda. Jadi keseniannya itu biar tidak monoton. Maksudnya kita menampilkan tuh kita ada ide-ide lain gitu. Setiap kita event itu pasti ada perubahan dan perbedaan, Mbak. Jadi kita buat masyarakat itu apa yang kita tampilkan, apa yang kita sajikan ke masyarakat itu selalu ditunggu-tunggu masyarakat itu jadi selalu beda gitu, seperti itu. Harapannya selalu kita berkreasi aja. Harapannya ya untuk masyarakat Sragen ya ndang nanggap gitu. Nang nanggap Sedap Malam. Kan gini. Selantek Biasanya kan kadang kan kita mikirnya masyarakat wah itu Sedap Malam mahal gitu, maksudnya harganya mahal gitu. Nggak usah takut, nggak mahal kok. Oh iya toh. Kita bersaja. Iya, Kita tahu ya sih itu hargai bisa bersahabat. Yang penting cukup ngono ya. Iya. Kalau dari Mbak Dwi Utomo sendiri, harapannya apa Mbak? Nah, untuk harapan saya yang penting adalah yaitu sehat semuanya, Amin. lancar rezekinya, dan semoga nanti Sedap Malam kedepannya selalu berkembang dan selalu berkesenian lagi, lebih dimantapkan lagi, dan semoga nanti jobnya yang di luar Sragen bertambah lagi. Amin. Karena kan kemarin dari kita nggak cuma hanya di Sragen aja, pernah di luar kota, Iya. Bahkan luar Jawa juga. luar provinsi juga. Alhamdulillah ya, waria Iya. ditangga Prono-Rono. Iya. Nah, Ya, mungkin itu. ini ya seputar kesehatan. Mungkin kan ini karena waria ya, mungkin. Nah, ini ada stigma yang beda dari masyarakat, dari sisi kesehatannya itu dianggap berisiko gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga ini Pak Ya. Srianto apa Mbak ini? Gini, kita yo selalu kontrol itu. Meskipun teman-teman ya mengingat mereka ya duwe kebutuhan
mungkin seperti orang normal kayak saya ini. Kebetulan Deta ini LSM apa? Iya, LSM. LSM penjangkauan HIV/AIDS. Nah, itu cok dijelasin dok. Jadi gini, kita waria ya Mbak. Iya. Kita itu perilaku beresiko sangat tinggi. Jadi di sedap malam itu diperhatikan kesehatannya oleh pemerintah. Jadi kita dan teman-teman kita itu setiap 3 bulan sekali itu melakukan VCT, Mbak. Dan VCT tersebut kita kerjasama dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan dan juga KPA di Kabupaten Sragen. Kebetulan saya di Sragen yang waria itu menjadi penjangkau lapangan, Mbak, menjangkau HIV di Sragen. Jadi kita selalu cek, jadi kesehatannya selalu kita kontrol seperti itu. Tuh 3 bulan sekali seperti itu. Jadi nggak hanya di waria juga Mbak sih, tapi juga ada masyarakat yang ya itu ada yang WPS juga. Nah mungkin ini 29 November ya, nanti kan tanggal 1 Desember itu memperingati Hari AIDS Sedunia. Nah mungkin ada kegiatan spesial atau kegiatan khusus ini di Sedap Malam? Biasane karo apa jenenge KPA. Ya dari KPA kan biasanya ini kan masih masa pandemi. Jadi biasanya kalau setiap setahun sekali acara khas itu Sedap Malam sering tampil ketoprak gitu. Iya. Itu. Tapi ini mungkin belum ada undangan sih dari di DKK, dari Dinkes. Nanti mungkin rapat besok atau kapan nanti kan biasanya kita dipakai ya Pak ya. Kita disuruh kalau iki ora mergo pandemi ya. Belum berani. Iya. Nah mungkin ini ya sudah menginjak di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan khusus ya untuk closing statementnya dari Pak Srianto, Mbak Dita Loren, juga Mbak Dwi bisa disampaikan di sini. Pesan saya untuk masyarakat Kabupaten Sragen, monggo sami gabung dengan sanggar kami. Terus yang kami umumkan adalah seni tari, putra-putrane yang punya bakat datang saja ke sanggar seni Sedap Malam. Namun sanggar untuk tari kita namakan Sanggar Seni Tari Tancep yang beralamat di Sukorjo Kroyo Karang Malang. Monggo pokoknya ampun takut, jangan takut bersama kami. Kami selalu menjaga semuanya. Itu mungkin pesan saya dan mungkin dari teman-teman. Iya. Ya kalau pesan saya jangan anggap remeh sebagai waria, jangan berpandang sebelah mata karena waria itu yang di Sragen, apalagi yang Sedap Malam, yang ikut Sedap Malam itu waria yang berkesenian seperti itu. Dan pesan saya seperti itu. Jadi stop diskriminasi dan stigma. Saya nggak mau kalau orang-orang lain memandang kita di Sedap Malam itu waria, jijik atau apa. Tolonglah masyarakat Mitra Buana yang ada dimanapun berada, ya Sedap Malam ya seperti ini di kesenian. Iya. Jiwa seni. Terima kasih. Iya, jiwa seninya. Mbak Dwi Utomo, pesan-pesannya? Iya. Pesan dan kesannya saya dan juga harapan kedepannya semoga Sedap Malam lebih tambah maju lagi, lebih tambah berkembang dan selalu hore. Kan kita punya Sedap Malam hore gitu. Jadi seumpama yang di luar sana mendengar Sedap Malam gini bla bla bla, ojo mung krungu sangka uwong, datang ke Sedap Malam aja gimana keadaan yang sebenarnya. Jadi ojo mung percaya uwong. Mungkin bisa ini yel-yelnya tadi apa tadi? Cuma Sedap Malam hore gitu aja. Iya, Sedap Sedap Malam hore. Yes, pokoknya hore terus. Mbak, ini kalau kita sedikit promo boleh ndak? Iya.
kalau ada orang punya hajatan di Sedap Malam juga ada rias manten, juga ada kajang, tetek bengek, kita punya. Di teman-teman kami punya usaha semua, rias manten, dekorasi itu. Sing randu tukang masak ya gitu. Itu bogo tidak mawon atau salah satu hubungi anggota kami itu bisa. Pasti dijamin jos pokoknya karya Sedap Malam. Iya Pak Sri. Nah, Mitra Buana dan pendengar ya, ini tadi seputar obrolan kita bersama dengan perkumpulan Sanggar Seni Sedap Malam ya, dimana memang fokus pada keseniannya ya, tidak hanya tari saja tapi juga semuanya ini. Karena juga ini adalah salah satu komunitas untuk melestarikan kebudayaan dan juga nguri-nguri budaya ya di Kabupaten Sragen. Nah mungkin itu seputar bincang-bincang dan juga obrolan kita siang hari ini bersama dengan perkumpulan Sanggar Seni Sedap Malam yang memiliki yel ataupun jargonnya. Apa tadi? Bisa bareng-bareng ya. Sedap Malam. Iya, terima kasih untuk narasumber kita yang telah hadir ya. Ada Pak Srianto, ada Mbak Dita Loren dan juga Mbak Dwi Utomo yang sudah memberikan seputar ini ya, perkumpulan ataupun komunitas Sanggar Seni Sedap Malam. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tanpa terasa sudah di penghujung acara dan demikian live talk show Aspirasi Sukawati siang hari ini dengan tema mengenal lebih dekat perkumpulan Sanggar Seni Sedap Malam bersama dengan perkumpulan Sanggar Seni Sedap Malam. Dan terima kasih untuk narasumber yang telah hadir siang hari ini. Dan akhirnya saya Dewi Rati sebagai pemandu acara ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat berkarya, tetap semangat dan selamat siang. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.